Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Fadilah, NPM 1950606161. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama. Pada kesempatan kali ini, saya dan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang teori belajar Gagne. Yang pertama ada tipe-tipe belajar menurut Robert Gagne. Yang A ada belajar isyarat atau signal learning. Belajar isyarat adalah kegiatan belajar yang terjadi secara tidak disadari sebagai akibat adanya suatu stimulus tertentu. Sebagai contoh, jika seorang siswa mendapatkan komentar bernada positif dari guru matematika, maka secara langsung siswa tersebut akan cenderung menyukai pelajaran matematika dan sebaliknya. Yang B ada belajar stimulus atau stimulus respon learning. Belajar stimulus respon adalah kegiatan belajar yang terjadi secara disadari yang berupa dilakukannya suatu kegiatan fisik sebagai suatu reaksi atau adanya suatu stimulus tertentu. Yang C ada belajar rangkaian atau chaining. Rangkaian gerakan merupakan kegiatan yang terdiri atas dua gerakan fisik atau lebih yang dirangkai menjadi satu cara berurutan dalam upaya untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Yang D ada asosiasi verbal atau verbal association. Asosiasi verbal merupakan kegiatan merangkai kata-kata atau kalimat-kalimat secara bermakna. Misalnya, kegiatan mendeskripsikan sifat-sifat suatu bangunan geometrik, kegiatan menyebutkan nama-nama benda, dan sebagainya. Yang E ada belajar diskriminasi atau discrimination learning. Belajar membedakan merupakan kegiatan mengamati perbedaan antara satu objek yang satu dengan suatu objek yang lainnya. Misalnya, membedakan lambang 3 dengan lambang 8, membedakan bilangan bulat dan bilangan prima, dan sebagainya. Yang F, belajar konsep atau konsep learning. Belajar konsep merupakan kegiatan mengenali sifat yang sama yang terdapat pada berbagai objek atau peristiwa. Yang G ada belajar aturan atau rule learning. Belajar aturan, contoh aturan dalam matematika antara lain untuk sembarang dua bilang real A dan B berlaku. A kali B sama dengan B kali A, dan masih banyak aturan lain dalam matematika. Yang ke H ada belajar pemecahan masalah atau problem solving learning. Pemecahan masalah merupakan kegiatan belajar yang paling kompleks untuk dapat memecahkan suatu masalah. Seseorang memerlukan pengetahuan dan kaitannya dengan masalah tersebut. Pengetahuan dan kemampuan tersebut harus diramu dan diolah secara kreatif. Yang kedua ada jenis-jenis belajar menurut Gagne. Terdapat 5 jenis hasil belajar atau yang bisa disebut dengan sistematika 5 jenis belajar. Sistematika ini tidak jauh berbeda dengan sistematika 8 tipe belajar, di mana isinya merupakan bentuk penyederhanaan dan sistematika penyederhanaan. Yang A ada informasi verbal. Merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang dan dapat diungkap dalam bentuk bahasa, lisan, dan tertulis. Pengetahuan tersebut diperoleh dari sumber yang juga menggunakan bahasa lisan maupun tertulis. Informasi verbal meliputi hak verbal dan dakta
data atau fakta. Verbal yaitu kata yang dimiliki seseorang untuk menunjuk pada objek-objek yang dihadapi. Misalnya, kursi, data atau fakta adalah kenyataan yang diketahui. Misalnya, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Yang B ada kemahiran intelektual. Adalah kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu representasi, khususnya konsep dan berbagai lambang atau simbol, huruf, angka, kata, dan gambar. Lalu kemahiran intelektual terbagi lagi atas 4 sub kemampuan, yaitu diskriminasi jarak, yaitu kemampuan seseorang dalam mendeskripsikan benda yang dilihatnya. Yang kedua ada konsep, yaitu konsep yaitu satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang memiliki ciri-ciri yang sama. Yang ketiga ada kaidah, yaitu kemampuan seseorang untuk menggabungkan dua konsep atau lebih sehingga dapat dipahami pengertiannya. Yang keempat ada prinsip, yaitu telah terjadi kombinasi dari beberapa kaidah sehingga terbentuk suatu kaidah yang bertaraf lebih tinggi dan lebih kompleks. Lalu ada C, pengaturan kegiatan kognitif atau kognitif strategi. Merupakan satu cara seseorang untuk memahami aktivitas belajar dan berpikirnya sendiri sehingga ia menggunakan cara yang sama apabila menemukan kesulitan yang sama. Yang D ada keterampilan motorik atau motor skill. Adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu rangkaian gerak-gerik jasmani dalam urutan tertentu dengan mengadakan koordinasi antara gerak-gerik berbagai anggota badan secara terpadu. Yang E ada sikap attitude. Merupakan kemampuan seorang yang sangat berperan sekali dalam mengambil tindakan, apakah baik atau buruknya bagi dirinya sendiri. Sekian dari saya. Selanjutnya, dipersilakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Hidayat. Saya di sini akan menjelaskan materi fase-fase belajar menurut Kegne. Menurut Kegne, belajar melalui 4 fase utama, yaitu fase pengenalan atau unfriending phase. Pada fase ini, siswa menyadari adanya stimulus yang terkait dengan kegiatan belajar yang akan ia lakukan. Dalam pelajaran matematika, stimulus tersebut bisa berupa materi pelajaran yang tercetak pada halaman sebuah buku. Sebuah soal yang diberikan oleh guru sebagai pekerjaan rumah atau juga bisa seperangkat alat peraga yang berguna untuk pemahaman konsep-konsep tertentu. Fase yang kedua, fase perolehan atau fase acquisition phase. Pada fase ini, siswa melakukan akuisisi atau penyerapan terhadap berbagai fakta, keterampilan, konsep, atau prinsip yang menjadi sasaran dari kegiatan belajar tersebut. Fase yang ketiga, fase penyimpanan atau fase storage phase. Pada fase ini, siswa menyimpan hasil-hasil kegiatan belajar dalam ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Untuk fase yang keempat, fase pengungkapan kembali atau retrieval phase. Pada fase ini, siswa berusaha memanggil kembali hasil-hasil dari kegiatan belajar yang ia peroleh dan ia simpan dalam ingatan, baik itu yang menyangkut fakta, keterampilan, konsep, maupun prinsip. Fase yang kelima, fase motivasi. Siswa yang belajar harus diberi motivasi untuk belajar dengan harapan bahwa belajar akan memperoleh hadiah. Misalnya, siswa-siswa dapat mengharapkan bahwa informasi akan memenuhi keingintahuan mereka tentang suatu pokok bahasan, akan berguna bagi mereka atau dapat menolong mereka untuk memperoleh angka yang lebih baik. Fase yang keenam, fase penampilan.
Dalam fase ini, siswa menampilkan tindakan tingkah laku yang merefleksikan apa yang sudah ia pelajari. Tingkah laku baru yang ditampilkan sebagai hasil belajar ini penting bagi siswa karena akan memberikan kepuasan dan selanjutnya akan mendorongnya untuk belajar lebih lanjut. Fase ini memberikan gambaran apakah tujuan belajar telah tercapai atau belum. Fase yang ketujuh, fase umpan balik atau feedback phase. Para siswa memperoleh umpan balik tentang penampilan mereka yang menunjukkan apakah mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang diajarkan. Belajar tidak dengan sendirinya berhasil baik. Oleh sebab itu, belajar harus mengetahui apakah jawabannya tepat. Feedback pada manusia merupakan tanda bahwa jawabannya benar. Di sini pun tak perlu selalu dikatakan bahwa jawabannya itu benar. Sering anak mengetahuinya dari senyuman, anggukan kepala, pandangan mata, guru, atau isyarat lain. Feedback mempertinggi efektivitas dan efisiensi belajar. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selanjutnya ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, untuk pemateri ketiga, dipersilakan memaparkan materi presentasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Luciana Puspita Nagara, NPM 195060133. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi teori Agne dalam pembelajaran. Ada beberapa pendekatan dan langkah-langkah agar bisa menerapkan teori Agne dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan konsep 9 instruksi Agne yang dapat digunakan sebagai acuan dan menerapkan teori Agne pembelajaran. Yang pertama adalah mengarahkan perhatian. Kegiatan ini merupakan proses guru dalam memberikan stimulus kepada siswa dengan cara meyakinkan siswa bahwa pembelajaran materi tersebut itu penting. Hal ini bisa dilakukan melalui pernyataan-pernyataan ringan seputar materi yang akan disajikan. Yang kedua, memberikan informasi untuk Yang kedua, memberikan informasi tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus berupaya untuk memberitahu siswa akan tujuan pembelajaran, sehingga siswa mengetahui tujuan dari materi pembelajaran yang dipelajari. Yang ketiga, terdapat merangsang siswa untuk meningkatkan kembali apa yang telah dipelajari. Upaya merangsang siswa dalam mengingat materi yang lalu bisa dilakukan dengan cara bertanya tentang materi yang telah diajarkan. Yang keempat, terdapat menyajikan stimulus. Menyajikan stimulus bisa dilakukan dengan cara guru menyajikan materi pembelajaran dengan secara menarik dan menantang, sehingga siswa merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kelima, terdapat memberikan bimbingan kepada siswa. Pada konsep ini, guru harus membimbing siswa dalam proses pembelajarannya, sehingga siswa dapat terarah dalam pembelajarannya. Yang keenam, terdapat memancing kinerja. Memantapkan apa yang dipelajari dengan memberikan latihan-latihan untuk menerapkan apa yang telah dipelajari. Yang ketujuh, terdapat memberikan balikan, memberikan feedback, atau balikan dengan memberitahukan kepada murid apakah hasil pembelajaran itu sudah benar atau salah. Yang kedelapan, menilai hasil belajar. Menilai hasil belajar dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengetahui apakah ia telah benar menguasai bahan pelajaran itu
dengan memberikan beberapa soal. Yang ke-9 terdapat menguasai transfer. Menguasai transfer dengan memberikan contoh-contoh tambahan untuk menganalisa apa yang telah dipelajari itu sehingga ia dapat memberikan dalam situasi yang lainnya. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya, kepada pemateri keempat, dipersilakan untuk memaparkan materi. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diki Nur Rahman, NPM 19506159. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar matematika menurut Gagné. Kelebihan teori belajar menurut Gagné. Yang pertama, mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran. Teori Gagné mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan, sehingga pembelajaran menjadi lebih terarah dan terstruktur. Yang kedua, memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan. Teori Gagné sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan, yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, kelenturan, dan daya tahan. Yang ketiga, cocok untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Menyajikan stimulus bisa dilakukan dengan cara guru menyajikan materi pembelajaran secara menarik dan menantang, sehingga siswa merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal ini dapat dilakukan langsung bagi siswa pendidikan dasar. Yang keempat, dapat dikendalikan. Dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Kemudian kekurangan dari teori belajar matematika menurut Gagné. Yang pertama, pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher-centered learning, di mana guru bersifat otoriter. Yang kedua, komunikasi berlangsung satu arah. Guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Yang ketiga, hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang keempat, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai cara yang efektif. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Alhamdulillah semua pemateri telah menyajikan materinya masing-masing dan terima kasih kepada pemateri kedua, ketiga, dan keempat. Baik, berikutnya kesimpulan. Bagi Gagné, belajar tidak dapat didefinisikan dengan mudah karena belajar itu bersifat kompleks. Dalam pernyataan tersebut, dinyatakan bahwa hasil belajar akan mengakibatkan perubahan pada seseorang yang berupa perubahan kemampuan, perubahan sikap, perubahan minat, atau nilai pada seseorang. Perubahan tersebut bersifat menetap meskipun hanya sementara. Sekian kesimpulannya.